Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek Tanglet. Nggih, Kemarin itu kan saya catat yang tanazzalul ma'nal Quran wa tanazul. yuzakihim sama hikmah itu. Iya, Untuk seperti itu, sedekat apa kita itu dengan Al-Quran? Terus yang kedua, saya baca di surat An-Nur ayat 35 itu, nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasya. Di situ nur itu apa perumpamaan, apa nur itu sendiri, menjelaskan nur itu sendiri gitu loh. iya, iya. Ngoten mawon. Nggih, Ngapunten. nggih. Jadi tanazul ya. Tanazul fi ma'nil Quran ya, fi ma'nanil Quran. Itu bisa diraih ketika kita mempelajari Al-Quran itu. Al-Quran itu kan suci, maka perlu wadah yang suci ya, wadah yang jernih. Ketika wadah itu jernih, barang yang dimasukkan itu jernih, maka yang terjadi adalah kaca yang jernih. Tetapi ketika wadah itu masih kotor, terus kemudian barang yang dimasuki itu adalah suci, maka di saat barang yang kotor atau najis bercampur dengan yang suci, maka akan tercampurlah ya, barang yang suci itu menjadi mutanajis ya, menjadi mutanajis. Maka dalam ayat lain dijelaskan orang yang mempelajari Quran kok ndak tazkiyatun nufus dulu wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, nggak tazkiyah muqaddam ya, nggak mendahulukan untuk menjernihkan. Ada yang wa minhum muqtasid, ada yang dikehendaki adalah sabiqum bil khairati biidznillah. Yang Al-Quran itu semakin dibaca semakin tahu dan amaliyahnya diterapkan, akhlaknya menjadi akhlak yang betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah orang-orang yang betul-betul tanazul ma'nanil Quran. Ya, orang yang betul-betul tanazul ma'nal Quran. Orang-orang yang betul-betul diturunkan oleh Allah makna hakikat daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi bukan hanya lafdon ya, tetapi wa ma'nan wa amalan. Ya, lafdon, ma'nan wa amalan. Ya, tiga hal ini masuk dalam dirinya, maka itu wa amalannya bukan merasa amalnya bagus loh ya. Amalnya itu bagus bukan merasa bagus. Amalnya bagus bukan merasa bagus ya. Tapi kalau merasa bagus itu merasa tawaduk dengan tawaduk beda loh ya. Beda. Ya, beda. Amalnya bagus bukan merasa bagus. Nah, itu. Tunggu tanazul Quran. Terus kemudian nurun ala nur. Ya, nurun ala nur itu kalau di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, ya, nurun ala nur itu Nabi Muhammad, ya. Ya, nurun ala nur itu cahaya di atas cahaya itu Nabi Muhammad. Jadi penciptaan semua cahaya yang ada di bumi ini adalah cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna cahaya itu bukan seperti lampu ini saja loh ya. Makna cahaya itu bukan lampu ini saja loh ya. Nah, nanti kalau ada nurul hidayah, nurul taufik, itu bagaimana? Ya. Jadi penerang baik hal yang bersifat konkret maupun hal yang bersifat abstrak, semuanya itu adalah bersumber dari sumber cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya di dalam Anwarul Muhammadiyah dijelaskan, ketika seseorang itu mampu untuk mengetahui hakikat daripada ruhani dia, bapaknya ruh kita itu siapa? Ya, kalau bapak jasad kita itu kan ayah ibu kita, ya. Ya, jadi kalau jasad itu kan manusia diciptakan adalah melalui 4 proses. Kalau Nabi Adam itu diciptakan melalui tanah, ya, lewat tanah. Terus kemudian Siti Hawa adalah tulang rusuk. Kemudian Nabiullah Isa adalah ovum, ya, Sayyidah Maryam. Dan kita semuanya adalah sperma berserta dengan ovum, ya, beserta dengan ovum. Itu adalah bapak jasad kita, ya, yakni orang tua kita, kemudian orang tua kita dari kakek kita dari buyut kita sampai kepada Abul Bashar, ini Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam itu terbuat dari tanah itu terbuat dari air itu terbuat dari gumpalan angin, ya, angin itu terbuat dari
panas itu uap ya, uap itu terbuat dari panas itu terbuat dari pancaran daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jasad kita hakikatnya adalah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengetahui hakikat jasad kita, kita secara jasad dia harus nyontoh Nabi Muhammad, maka akan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus kemudian secara ruhani ya, bapak ruh kita itu siapa? Ya, bapak ruh kita itu siapa? Ruh itu diciptakan ya ketika Allah menciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad, maka Allah menciptakan kolam, kemudian kolam disuruh menciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nulis jadi bumi. Berarti bapak ruh kita itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara ruh maupun jasad kita semuanya itu dari Rasulullah SAW. Jadi menciptakan kecintaan kita kepada Rasulullah yang sangat akan menyebabkan betul-betul cahaya dalam diri kita. Kecintaan terhadap Nabi Muhammad menciptakan cahaya untuk cinta kepada ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika kita sudah cinta yang sangat, ibadah dengan cinta, segala sesuatu itu mendekatkan diri pada Allah, aktivitas semuanya itu karena cinta kepada Rasulullah, maka kita akan mengetahui hakikatnya Allah lebih cepat, ya, lebih cepat, ya. Dan itu akan muncul cahaya, bukan seperti cahaya listrik itu sendiri. Ya, ada yang memanai cahaya itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah mukhalafatul hawadis, ya, berbeda dengan makhluk. Gak boleh difahami Allah itu terang benderang sebagaimana terang benderangnya lampu itu sendiri. Tapi saya cocok dengan kitab Anwarul Muhammadiyah, ya, keterangan seperti itu, ya. Itu ya, Ibu Agustin, kira-kira paham? Pahim tuh Ustaz, pahim tunipun, matur nuwun sangat. Sami-sami lintunipun, monggo. Paham? Niki berbeda, namun berkenaan dengan akhlaknya Quran kita. Ya. Kita bicaranya syariat mawon, karena tataran saya masih syariat tematika kan. Yes, sami-sami. Ini piantun ikhwan kita yang hafalan Al-Qur'annya baik tampilan fisiknya secara muslim juga baik, pakaiannya baik. Namun kadang-kadang di luar sana itu ada yang kita temukan orang-orang yang memiliki hafalan kok tidak santun, terus kemudian merasa dirinya itu seperti manusia memiliki derajat lebih tinggi daripada manusia lain. Itu gimana ya kalau misalkan dibandingkan dengan akhlaknya Quran? Kira-kira gimana ya, Pak? Okay. Jadi memang akhlaknya Rasulullah itu Quran itu sudah melekat ya, karena khuluquhul Quran ya. Maka ada dalam akhlaknya Rasulullah itu ya Quran itu sendiri, ya Quran itu sendiri. Ya, akhlaknya Rasulullah itu ya Quran itu sendiri. Jadi Quran berbicara sabar, Rasulullah juga sabar. Bukan berarti Quran bacanya Quran wasta'inu bis-sabri was-shalah, sukanya Allahu Akbar musuhi orang, ya. Sukanya Allahu Akbar nempilingi orang, ya. Ya, yang ditempiling ganti sami Allahu liman hamidah. Nah, ini yang repot ini, ya. Yang repot seperti itu, ya. Oleh karenanya di zamannya Rasulullah sendiri, ya, di zamannya Rasulullah SAW sendiri itu juga ada model penghafal Quran, ya, model penghafal Quran yang suka sholat tahajud, kemudian suka sholat duha. Tapi bahwa ini terhadap Rasulullah, wahai sahabatku, mari kita perang Badar. Ya Rasulullah, aku tidak mau perang ya Rasulullah, aku ibadah aja ya Rasulullah. Ya, ibadah aja ya Rasulullah. Ya, lah perang ini juga ibadah, ngawur sembarangan sampean ini. Ya, perang ini juga perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndak, saya ibadah ini. Nah, ini dia menutup-nutupi ketidakberaniannya itu sesungguhnya. Ya, dia sesungguhnya tidak berani, ya, hanya menutup-nutupi aja, ya. Agamanya dipakai kedok saja. Ketaatannya tidak ada, ya, ketaatannya tidak ada. Dia hanya menggunakan rasional pribadinya saja, ya. Quran tidak melekat dalam dirinya, tapi Al-Quran cuma dibaca bi-ghargharin, hanya ditenggorokan saja. Lah terus kemudian ya udah kalau gitu, kalau nggak mau ya para sahabat lainnya, karena inti daripada akhlak Al-Quran itu kan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah berkata apa ya manut, ya nggak usah berpikir banyak, nggak usah berpikir ini kan perang Badar 1000 lawan 313, ya, senjata yang modern lawan senjata yang tradisional, onta satu orang lawan onta yang dinaiki tiga orang, ya. Rasulullah kan 3 orang naik onta, ya. Sahabat-sahabat lain juga rata-rata gitu. Ini nggak rasional sama sekali, ya. Orang yang taat, ya, maka hati
betul-betul mendominasi daripada pikiran, ya, daripada akalnya. Ya, hati mendominasi. Manut sudah, santri itu juga manut harus. Ya, nurut. Ya, nurut. Inti daripada ketika kita belajar sama seorang guru, ya nurut itu. Ya, nurut. Walhasil di saat menang, ya, di saat menang pembagian ghanimah, ya. Ya Rasulullah, bagianku mana ya Rasulullah? Loh, gak melok perang, melok bagian, ya. Ya. Gak melok sholawatan mangan bakso. Nah, gak doyan sholawatan, doyan bakso nih, ya. Lah, semisal seperti itu. Loh, piye toh? Ya. Terus kemudian ayo bareng-bareng bangun masjid, enggak mau. Ayo bareng-bareng nyumbang masjid, enggak mau, ya. Ketika ada kerusakan masjid, paling gentol untuk protesnya luar biasa. Ya. Itu potongan-potongan wa akhrijuhum, keluarlah kalian semuanya, ya. Malah disuruh keluar, malah provokasi sama Rasulullah, provokasi terhadap Rasulullah. Wahai sahabat Ansor, kenapa kalian semuanya nggak dapat banyak? Kalian itu kan nolong Rasulullah, ya. Kenapa nggak pakai ghanimah yang banyak, ya? Para Ansor itu karena tulus, ya. Saya nggak mau bagian itu, saya itu hanya ingin nurut sama Rasulullah saja, ya. Ada 2 orang Ansor yang terpancing. Iya ya, saya ini kan sudah berjuang harta aku, tanahku, ya. Terus kemudian semuanya hidupku tak perjuangkan untuk Rasulullah. Giliran menang kok malah banyak mu'alaf dan orang-orang muhajirin yang dapat ini. Ya Rasulullah, kenapa kami kok nggak dapat ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah, kamu pilih saya pergi pulang ke Madinah atau saya balik ke Mekah? Nah, terus kemudian kalau saya di Madinah, maka ghanimah ini tak pasrahkan kepada orang-orang mu'alaf atau orang-orang muhajirin, ya. Tapi kalau engkau pingin harta, aku pulang ke Mekah. Ya Rasulullah, nangis orang-orang Ansor. Kamu ini pemuda-pemuda ngomong sembarangan. Ya Rasulullah, aku ingin engkau ya Rasulullah. Ya, andai kata pingin ghanimah, ya ghanimah hanya berapa bulan aja habis. Tapi kalau ingin Rasulullah, coba Madinah, kalau andai kata nggak ada Rasulullah, sepi. Ya, siapa yang mau ke Madinah? Ya, ya. Kalau alam sih mendingan di Raja Ampat, ya. Mendingan di Borobudur, ya. Ya, kalau masalah alam. Tapi berhubung ada Rasulullah sampai sekarang jaya, bersinar. Ya hebat, Madinah disebut sama siapapun juga barokah. Ya, barokah. Orang yang ngabdi itu juga gitu, ya, duit ataukah perhatian doanya seorang kiai. Ya duit lah. Ya duit mungkin dipakai berapa menit habis, ya. Tapi kalau doa dan ridhonya seorang kiai akan menjadikan santri tersebut akan menjadi sukses dunia akhirat, ya. Akan menjadi sukses daripada dunia akhirat, ya. Jadi ditazkiyah terlebih dahulu, ya. Mereka semuanya itu harta mereka. Oleh karenanya karena tidak bisa untuk mempengaruhi kaum Ansor, ganti yang dipengaruhi adalah Umar bin Khattab. Wahai Umar, engkau adalah mertuanya Rasulullah, ya. Kenapa enggak minta, engkau adalah sahabat yang dekat sama Rasulullah, kenapa enggak minta bagian yang banyak? Ya Umar yang ditanya gitu, ya Rasulullah, pedang saya ini bolehkah saya hempaskan di lehernya orang satu ini, ya. Doi gosong tapi kurang ajar, ya. Oh jangan, ya. Wa akhrijuhum, keluarlah kalian semuanya. Oleh karenanya jadilah golongan-golongan Khawarij, ya. Golongan Khawarij nanti berkembang sampai sekarang ini, ya, golongan orang-orang yang memang modelnya seperti itulah, ya. Modelnya seperti itu. Jadi sama-sama ibadah, sama-sama ahli ibadah. Iblis sama Nabi Adam itu sama-sama ahli ibadahnya, tapi matanya iblis dengan matanya Nabi Adam berbeda. Nabi Adam ibadah tapi merunduk. Iblis rajin ibadah, iblis itu, tapi matanya itu senantiasa dengan kesombongan, ya. Matanya dengan kesombongan. Sama-sama ahli ibadah, Nabi Adam dengan iblis itu, bahkan banyakkan iblis ibadahnya, ya. Bahkan banyakkan iblis. Tapi karena iblis ibadahnya adalah abawastakbaro, ibadahnya dengan kesombongan, bukan dengan akhlak, ya. Makanya ya jadi iblis, ya, orang yang betul-betul terlaknat, orang yang betul-betul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita ngaji, kita harus introspeksi pada diri kita. Apakah diri kita iblis atau enggak? Ya. Apakah diri kita ketika ibadah itu merasa bagus ataukah merasa betul-betul tunduk? Kalau sujud itu hakikatnya kepala kita ada di bawahnya pantat kita, pantat agak atas, ya. Apakah hati kita betul-betul merasa di bawah ataukah masih di atas, ya? Hakikat daripada sujud itu mata yang begitu hebat, ya, mulut yang begitu hebat, otak yang begitu hebat, itulah masih di bawahnya kotoran kita, ya, masih di bawah kotoran kita, ya. Mulut kita yang diberikan oleh Allah hal yang bagus, keluarnya jelek, ya. Masuknya bagus tapi balasannya adalah perkataannya selalu jelek. Sedangkan mohon maaf, ya, silit, ya, kubul kita itu dikasih keluar hal yang jelek-jelek.
tapi balasannya bagus ya. Andai kata kotoran itu nggak mau dikeluarkan lewat ya pantat kita, ya lewat silit, ya lewat kuku, bagaimana itu ya? Bagaimana itu? Itu ditempati hal-hal yang jelek tapi memberikan manfaat kepada seluruh organ tubuh kita ya, sehingga tubuh kita itu baik ya. Nah, itu hakikat daripada lubang kubul dengan lubang mulut. Lubang mulut banyak hal yang baik yang diberikan oleh Allah, tapi keluarnya banyak yang jelek. Sedangkan dubur, ya dubur kita itu dubur kita itu banyak ya, banyak hal-hal yang jelek, tapi dia membalas dengan hal-hal yang bagus. Apakah betul sujud kita betul-betul merunduk kepada Allah? Apakah dengan hati yang masih besar? Kita harus introspeksi pada diri kita. Ibadah kita sudah betul-betul merundukkan betul-betul ataukah tidak ya? Apakah tidak? Kalau tidak, tentunya ketika kita ngaji belum wayuzakihim ya, tapi langsung wayu'allimuhumul kitab ya, wayu'allimuhumul kitab. Kalau wayu'allimuhumul kitab sulit untuk melihat segala sesuatu itu ada hikmahnya ya. Melihat adanya COVID kemudian tidak boleh tarawih berjamaah karena ini dan itu, nggak bisa mengambil hikmah daripada itu semuanya. Oh enggak, jamaah itu bagus, delala ada orang sakit dibiarkan ya. Ada orang, loh itu kan nggak ada rasa empati sama sekali. Bagaimana dia itu mampu mencari jati diri dia di sosial ijtimaiyah, membaca kalam ijtimaiyah ya. Kalam di mana dirinya itu berada di dunia sosial ya, di lingkungan yang banyak ya. Bagaimana itu ya? Itu ya, maka daripada itu ya, itu wayuzakihim wayu'allimuhumul kitab wal hikmah. Apakah orang itu bisa ya betul-betul mengambil ilmu itu dengan tazkiyah, ataukah ilmu itu dengan nafsunya saja ya, mengambil ilmu dengan nafsunya saja, ataukah dengan tazkiyah ya, dengan tazkiyah mempertimbangkan hal-hal yang bagus untuk orang lain ya, ataukah tidak ya. Oleh karenanya ya, kalau tidak ya seperti itu ya. Sedangkan efek negatif dia nggak mau tahu ya, maka ini adalah akhlak yang madmumah, dan ini jauh daripada yakni ma'rifatun nafsi ya. Oleh karenanya pendidikan kita sekarang ini adalah ma'rifatun nafsi, bagaimana cara kita mengetahui jati diri kita semuanya, baik dari sisi anatomi ya, dari sisi ijtimaiyah ya, terus kemudian dari sisi hukum-hukum yang ada dalam diri kita harus tahu kita semuanya ya. Darah yang keluar ya, mimisan itu najis ataukah tidak ya, kemudian saat menelan ludah itu membatalkan puasa ataukah tidak, itu harus tahu secara syariat, tahu hukum-hukum secara batiniah juga harus tahu. Ibadah itu dengan memandang cahaya lampu itu boleh enggak dalam hati ya, membayangkan Allah dengan lampu. Nah, itu hukum-hukum hati maupun fisik harus tahu ya, semuanya harus tahu ya. Anatomi kita juga harus tahu. Terus kemudian ijtimaiyah kita ada di lingkungan sosial juga harus tahu. Kauniyah kita dengan alam itu juga harus tahu ya. Ya, kita nggak memvonis siapapun juga dalam ngaji, tetapi memvonis diri kita sendiri. Sejauh mana diri kita, posisinya ada di mana diri kita itu ya. Posisinya diri kita itu ada di mana. Yaitu mengenai tentang pertanyaannya ya.